Di video kali ini kita akan membahas tentang dampak terhadap diberlakukannya peraturan pemerintah yang menghentikan ekspor bahan baku minyak goreng dan juga minyak goreng. Simak videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Halo kawan-kawan pencari rezeki dari kelapa sawit, ketemu lagi dengan saya Roni di channel Roni P. Oke teman-teman, besok kan lebaran ya, jadi di video kali ini Roni juga mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan, dan juga mohon maaf lahir dan batin. Nah teman-teman, ini Roni posisinya sekarang lagi ada di kebun orang tua di belakang rumah. Jadi posisi kebun ini kita sebenarnya masih banyak perumahan di sekitar sini ya. Jadi itu juga kalian mungkin maaf dengar suara sarang walet. Jadi selama di video ini nanti mungkin ada suara-suara yang tidak enak didengar gitu ya. Mohon dimaklumi karena di sini kita di posisi perumahan. Jadi orang tuanya Roni nanam sawit di sini sekitar 30 batang ya di pekarangan kebun belakang rumah. Lumayan sekarang sudah panen, itu sekali panen sekitar 200-an kilo lah, 30 batang 200 kilo, lumayan kan ya. Ini kalian bisa lihat buahnya. Nah ini bentar lagi masak, ini yang masih mentah, lumayan besar ya. Nah, buahnya lumayan besar. Ini kemarin bibitnya udah lama kita tanam lonsum, tapi karena dekat rumah jadi bersih, dirawat dengan baik, makanya buahnya besar-besar gitu. Oke, sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru menemukan video ini, jangan lupa supportnya untuk subscribe, tekan tombol lonceng, di like juga videonya, dan di share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman pencari rezeki dari kelapa sawit yang lain. Pertanggal 28 kemarin, pemerintah sudah memberlakukan peraturan stop ekspor terhadap bahan baku minyak goreng dan juga minyak goreng ya teman-teman. Sebelum kita lanjut videonya, teman-teman, kita dengarkan dulu pengumuman peraturannya seperti ini. Kebijakan pelarangan ini didetailkan, yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD palm oil, POME, dan used cooking oil. Ini seluruhnya sudah tercakup di dalam peraturan Menteri Perdagangan dan akan diberlakukan malam hari ini jam 00. Karena ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa ini akan berlaku tanggal 28 atau malam ini jam 12 malam. Dari pengumuman itu sudah jelas ya teman-teman, bahwa semua bahan baku minyak goreng dan juga minyak goreng itu di stop ekspor. Jadi CPO, RPO, RBD palm oil, habis itu POME, habis itu used cooking oil juga semua di stop. Jadi tidak boleh ekspor. Peraturan itu tentu saja akan berdampak ya teman-teman. Jadi berdampak terhadap kita, terutama para petani sawit, dan juga terhadap negara Indonesia ini. Nah di video ini kita bahas tuh dampaknya apa saja ya. Yang pertama, dampaknya itu tentu saja terasa sekali kepada kita para petani sawit ya. Di seluruh Indonesia teman-temannya Roni sudah sampaikan kita di grup-grup gitu ya. Katanya harga sawit turun berkisar antara 500 sampai dengan 1000. Bahkan ada juga daerah yang katanya turun 1500. Jadi ngeri sekali ya teman-teman. Kalau di tempat kami sendiri sekarang itu turun 800. Jadi turun 800 per kilo ya teman-teman. Ya suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena kan minyak sawit itu kan nggak tahan lama ya teman-teman, dan juga tempat penampungan setelah diolah jadi minyak sawit, mau CPO dan lain-lain itu juga terbatas kan. Jadi kalau diproduksi terus ya nggak ada tempatnya, dan juga nggak tahan lama. Kalau nggak dijual kan stop ekspor. Jadi ya wajar kalau perusahaan atau pabrik itu sekarang mengurangi produksinya. Ya mengurangi produksi, otomatis dia akan mengurangi pembelian dari petani sawit. Kan mereka juga punya kebun sendiri, pasti mereka fokus ke kebun mereka yang harus dipanen. Nah akhirnya kalau mereka mengurangi pembelian dari petani sawit, bisa dibilang cara yang paling gampang ya menurunkan
harga beli. Dengan begitu petani sawit jadi agak malas ya untuk panen, jadi berkurang, produksinya berkurang. Teman-teman pasti tahu mengolah buah sawit TBS menjadi tadi CPO, RPO, RBD palm oil dan lain-lain itu butuh biaya semua, dari pengiriman, dari proses pembuatannya jadi minyak, itu semua butuh biaya ya. Dan nggak boleh diekspor kan, wajar ya. Jadi kita nggak tahu ya, mudah-mudahan peraturan ini itu sebentar aja. Nah, kan tujuannya katanya peraturannya sampai dengan harga minyak goreng turun. Sekarang katanya harga minyak goreng turun ya teman-teman. Jadi ada yang bilang 300 sampai dengan 500 di pasaran ya. Ya, harga minyak sawitnya, harga TBS-nya turun 500 sampai 1000, minyak gorengnya turun 500. Tapi minyak goreng dari harga 25.000, minyak sawit ya harganya 3.500 sampai dengan 4.000. Nah, kalian komentar tuh di bawah, layak nggak teman-teman setelah peraturan ini keluar, minyak sawitnya TBS-nya turun antara 500 sampai dengan 1000 dari harga 3.500 sampai dengan 4.000. Terus minyak gorengnya turun 300 sampai dengan 500 dari harga 25.000. Layak nggak? Komentar di kolom komentar ya teman-teman. Oke, itu tadi kerugian yang pertama ya, langsung terasa kepada kita para petani sawit. Nah, selanjutnya juga ada kerugian kepada negara ini teman-teman. Teman-teman sudah tahu ya pastinya bahwa negara Indonesia ini adalah produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia saat ini. Jadi dari data-data yang Roni baca itu nilai ekspor CPO dan kawan-kawan per Maret kemarin 2022 itu mencapai 3 miliar dolar. Kalau dirupiahkan itu teman-teman nilainya adalah 43 triliun per bulan. Per bulan Maret kemarin aja. Wow sekali ya nilainya ya, 43 triliun rupiah loh teman-teman. Luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya nanti peraturan ini berlaku sampai dengan sebulan, artinya kerugian negara Indonesia ini ya sekitar 43 triliun rupiah tadi teman-teman. Coba kita bayangkan ya teman-teman, kalau misalnya uang 43 triliun itu tadi kita berikan kepada rakyat Indonesia, misalnya dijadikan minyak goreng. Kalau dijadikan minyak goreng itu dengan perbandingan harga minyak goreng sekarang 25.000, itu menjadi 1.720.000 liter minyak goreng yang bisa dibagikan. Kalau misalnya dibagikannya dalam bentuk beras itu menjadi 2.866.667 kg beras, dengan perbandingan harga sekarang misalnya beras 1 kilonya 15.000. Luar biasa sekali ya teman-teman, sebulan aja bisa menghasilkan sebanyak itu. Dan teman-teman perlu tahu bahwa sekitar 12% dari ekspor non migas itu adalah dari CPO teman-teman. Jadi kalau misalnya stop sebulan ekspor misalnya ya, stop sebulan ya 12% itu tadi nilai kerugian yang diderita oleh negara kita Indonesia. Dan sejak peraturan ini diberlakukan tentu saja berdampak kepada mata uang kita ya, negara Indonesia, yaitu rupiah. Teman-teman, kita tahu kemarin semenjak peraturannya dikeluarkan nilai rupiah turun ya teman-teman. Ya wajar, kenapa? Karena sawit itu, minyak sawit itu semuanya diolah pakai rupiah. Ya kan, dari proses produksi dibeli dan segala macam, dari bahan bakunya diolah pakai rupiah. Setelah dia menjadi minyak sawit, terus ketika dia baik itu CPO dan lain-lain, ketika dia dijual ke luar negeri, diekspor, itu kan menjadi dolar ya. Kan pendapatannya berupa dolar. Nah, nilainya tadi misalnya 12% tadi itu kan berarti kita kehilangan 12% dolar dari dari ekspornya kita. Nah, ini juga yang cukup merugikan nih teman-teman kalau misalnya terjadi, karena stop ekspor ini adalah rawan penyelundupan. Jadi dijual ke negara, ke luar negeri dengan cara diselundupkan. Ini pasti sangat merugikan untuk negara kita. Selanjutnya lagi, menurut Roni ini juga cukup merugikan untuk negara kita Indonesia. Itu apa? Dengan stop ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ini kita memberikan rezeki lebih untuk negara penghasil CPO dan kawan-kawan yang lain. Misalnya Malaysia. Dan juga kita memberikan rezeki lebih kepada negara lain yang penghasil, misalnya soybean oil dan juga sunflower oil. Tentu saja CPO pasti akan naik harganya di luar negeri, dan juga minyak-minyak kompetitornya CPO ini juga pasti naik di luar negeri. Jadi mereka yang untung, negara-negara penghasil itu. Kita Indonesia jadi
memberikan keuntungan lebih untuk mereka. Kan kita rugi ya, seperti itu ya. Itu tadi ya menurut Roni dampak kerugian kepada kita, bukan cuma petani yang rugi, negara Indonesia juga rugi terhadap diberlakukannya penghentian ekspor bahan baku minyak goreng dan juga minyak goreng ini. Tapi pemerintah sudah memutuskan, Pak Presiden kita Pak Jokowi juga bilang bahwa ini demi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Mereka sebagai pemerintah di sana orang-orang hebat, mereka pasti punya pertimbangan sendiri, dan Roni selalu percaya bahwa itu pasti mereka pikirkan matang-matang dan pasti itu yang terbaik untuk kita. Ya, teman-teman, Roni cuma bisa bilang untuk teman-teman para petani sawit, tetap semangat, sabar, ya roda berputar ya, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kita harus kuat untuk menghadapi ini. Yakin setelah badai, dan badai pasti berlalu, yang ada adalah langit yang cerah untuk kita para petani sawit. Ya, kita tutup videonya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi dengan Roni di video selanjutnya. Salam tandan berduri dan semoga hari kalian menyenangkan. Dadah.